أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamil atau Kamal bin Said Salim. Dan terakhir atau pada pertemuan yang terdahulu kita sampai pada yajuzu lizzauj taghsilu zaujatahu atau taghsilu jauzatihi. Boleh seorang suami memandikan istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri memandikan suaminya. Dan ini pengecualian, karena hukum asal adalah seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandikan wanita, atau sebaliknya, wanita memandikan laki-laki. Ini dilarang, ya, meskipun itu orang tuanya, meskipun itu anaknya atau anggota keluarga yang lainnya yang dikatakan sebagai mahram, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Dalilnya sudah kita baca kemarin tentang bolehnya seorang suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Di antara hadis yang bolehnya seorang istri memandikan suami, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan derajat hadis ini hasan, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau istakbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu." Kalau seandainya aku tidak mendapatkan atau aku tidak menerima dari urusanku, mastadbartu, aku tidak akan berpaling. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan melainkan oleh wanita-wanitanya, yakni oleh istri-istrinya.
untuk menunjukkan bahwa bolehnya seorang istri memandikan suami. Soal, kalau seorang istri memandikan suaminya, boleh tidak dibantu oleh anak-anak perempuannya? Biasanya begitu. Al-jawab, la, tidak. Anak-anak perempuan beda dengan istrinya. Ya, jadi anak-anak perempuannya tidak memandikan bapaknya. Atau sebaliknya, bapaknya mandikan istrinya atau ibunya. Anak-anak lakinya boleh tidak ikut? La, tidak boleh. Biarkan ibunya atau bapaknya saja yang mandikan. Kalau seandainya tidak bisa, ya sudah, berikan kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk memandikan. Ya, jadi salah jika ada para pemandi jenazah. Ini yang beredar di masyarakat dan apa yang saya ketahui. Beredar di masyarakat. Ketika ingin mandikan, sang pemandi manggil, "Mana keluarganya? Mana keluarganya?" Sahih. Lalu datang anak-anaknya, baik yang laki maupun perempuan. Hadza ghairu masyru', yukhalifu syariah. Ini menyelisihi syariat, la yajuz. Tidak perlu kita memanggil mana keluarganya lah, tidak perlu. Selesaikan pemandiannya, selesaikan pemandian jenazahnya, sudah nggak perlu lagi kita memanggil keluarganya, tidak perlu. Bagi mereka mana keluarganya, mana anaknya, mana istrinya, la, tidak boleh. Karena tidak boleh hukum asalnya laki-laki memandikan wanita atau wanita memandikan laki-laki, meskipun itu anaknya atau orang tuanya. Kecuali kalau menguburkan. Kalau menguburkan, maka yang berhak adalah keluarga yang paling dekat dengannya. Beda menguburkan dengan mandikan. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan aurat. Belum lagi kita tidak menutup kemungkinan di antara keluarganya yang dia tidak bisa menjaga aib saudaranya atau aib orang tuanya atau aib anaknya, dia umumkan, dia ceritakan. Makanya ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Di antara, nanti juga akan ada lewat, di antara syarat pemandi jenazah, dia harus amanah lisannya. Ini perhatikan bagi yang suka memandikan jenazah, amanah lisannya. Tidak boleh menebarkan aib yang ada di mayit. Tidak boleh dibicarakan, hatta dengan istrinya, dengan orang terdekat. La yajuz. Ini aib saudara kita, tidak boleh. Namun juga manusia, terkadang dia tidak bisa nahan. Tadi saya melihat mayit si fulan, matanya begini loh, wajahnya begini loh, tadi lukanya seperti ini loh, masya Allah. Ini aib, la yajuz. Tidak boleh menceritakan aib mayit, meskipun sedikit, ya. Ini perhatikan, ya. Ini diperhatikan bagi para pemandi jenazah, pemandi mayit. Amanah lisannya, jaga lisannya, jangan menceritakan aib yang ada di mayit. Kecuali ada kepentingan, illal hajah. Apa hajatnya? Dalam rangka otopsi, mungkin karena mungkin mayit ini bermasalah, ada permasalahan yang harus diselesaikan berkaitan dengan fisik dan seterusnya. Ya, ketika mungkin meninggalnya tidak wajar, meninggalnya ada pemukulan, ada penganiayaan, kemudian ada kebutuhan otopsi di mana letak lukanya dan sebagainya. Hadza jaiz indal hajah. Boleh demi pemeriksaan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari keadilan, hadza jaiz. Tapi kalau tidak ada keperluan, la yajuz, haram untuk menceritakan aib yang ada di mayit. Untuk menceritakan aib yang ada di mayit.
Kemudian dibawakan riwayat oleh penulis, yakni musannif kitab ini, Sahih Fiqh Sunnah. Beliau berkata, wa qad sahha bi majmu'i turuq anna nisaa Abi Bakrin kumna bi taghsilihi bi wasiyati minhu. Telah sahih dengan dikumpulkan jalan-jalannya, yakni sanad-sanadnya, riwayat bahwasannya istri-istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qumna bitaghsilihi, mereka memandikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq biwasiyatin minhu, dengan wasiat dari beliau. Ini juga menunjukkan bahwa di antara sahabat ada yang dimandikan oleh istrinya. Jadi istri boleh memandikan suami atau suami boleh memandikan istri. Kemudian selanjutnya Syekh Abu Malik mengatakan di sini atau mengungkap di sini, hal yughsalu rajulu ibnatahu atau ibnatuhu, atau hal yughassil ar-rajulu ibnatahu, apakah seseorang boleh memandikan anak perempuannya? Dikatakan oleh beliau di sini, taqaddama anna Umma Atiyah hiya allati ghassalat binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu bahwasanya Ummu Atiyah yang memandikan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati haditsu fihi, akan datang hadisnya tentang masalah ini. Lakin idza lam tujad, kata beliau, lakin idza lam tujad nisaun yaqumna bidzalik aw kunna qalilatul khubrati bil ghusl falam yarudda mani'a man yughassila ar-rajulu ibnatahu. Akan tetapi apabila tidak ada wanita-wanita yang bisa melaksanakan yang demikian itu, yakni yang bisa memandikan anaknya, atau wanita-wanita ada tapi mereka qalilatul khubrah, sedikit pengalamannya, sedikit ilmunya, enggak tahu bagaimana cara memandikan jenazah, ya, ini perlu juga harus ada latihan. Harus ada daurah untuk akhwat harus bisa memandikan jenazah, ya, harus bisa memandikan jenazah, karena para sahabiat itu pandai memandikan jenazah. Di antaranya pemimpinnya adalah Ummu Atiyah, itu yang bisa memandikan jenazah. Para sahabiat bisa memandikan jenazah. Akhwat belajar agar bisa memandikan jenazah wanita, ya, agar bisa memandikan jenazah wanita. Teman-teman kita ini kalangan ahlu sunnah kekurangan akhwat-akhwat yang bisa memandikan jenazah, yang bisa memandikan jenazah. Kalau seandainya tidak ada lagi dan tidak ada wanita tapi qalilatul khubra bil ghusl, sedikit pengalamannya untuk memandikan jenazah atau sedikit ilmunya untuk memandikan jenazah, falam yarudda, maka tidak dilarang, tidak ditolak dan tidak dilarang seseorang atau seorang ayah, seorang bapak memandikan anaknya. Enggak ada lagi. Kalau kita melihat di sini atau kalau kita bisa memahami perkataan beliau ini,
Berarti bolehnya seorang bapak memandikan anak dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan tidak ada lagi orang yang bisa memandikan. Tidak ada lagi orang yang bisa memandikan, maka bapaknya yang memandikan. Tapi kalau ada, maka yang lebih utama, yang lebih afdol adalah wanita-wanita yang bisa memandikan anaknya. Bapaknya tidak boleh memandikannya. Wali'annaha karrajuli binisbati ilaihi fil aurati wal khulwah. Karena seperti laki-laki berduaan dengan wanita, kata beliau. Dan ini juga berkaitan dengan aurat. Dari sini juga menunjukkan bahwa bapak nih, yang anaknya yang sudah meninggal saja, dia tidak boleh masuk berduaan dengan anaknya yang perempuan, apalagi memandikan jenazah. Bagaimana kalau anaknya masih hidup? Anak perempuannya masih hidup, ini lebih utama lagi. Bapak nggak boleh sembarangan masuk ke kamar anak perempuannya. Jangan mengatakan, bapak lu ini nggak boleh. Gitu aja malu lah. Demikian juga anak perempuan tidak boleh sembarangan membuka aurat di hadapan ayahnya, pakai bikini di depan ayahnya, la yajuz. Ya, tidak berpakaian, pakai bikini, pakaian dalam saja keluar, dilihat oleh bapaknya, ini nggak boleh, haram. Aurat, menjaga aurat, meskipun itu bapaknya dan bapaknya adalah mahram. Akan tetapi ini berkaitan dengan aurat. Aurat itu tetap harus dijaga. Terkadang aurat ini membuka pintu syaitan. Meskipun itu orang yang mahram, yang diharamkan untuk dinikahi. Bahkan justru itu pintu besar masuk syaitan untuk menggoda manusia agar dia berbuat dosa yang lebih besar lagi. Zina beda mahram saja, yang dia mahram artinya bukan mahram saja ini berdosa, apalagi yang mahram. Perzinahan antara bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya, ini lebih dahsyat lagi dosanya. Disebabkan karena apa? Menampakkan aurat. Aurat ditampakkan, meskipun itu keluarga. Jadi di dalam rumah pun juga diajarkan atau diatur dalam Islam untuk saling menjaga aurat. Naam, wanita boleh membuka jilbabnya di hadapan bapaknya, tapi tidak boleh membuka pakaiannya, apalagi terlihat aurat besarnya di hadapan bapaknya, tidak boleh. Apalagi mertua dengan menantu dengan mertua juga tidak boleh. Ya. Dan lebih dahsyat lagi, dan ini diharamkan ipar. Jadi terkadang kita harus mengetahui batas-batas hukum antar keluarga. Ini banyak yang diremehkan oleh manusia. Bapaknya tidak boleh memandikan anak yang sudah meninggal dunia yang perempuan, anak yang perempuan yang sudah meninggal dunia, apalagi dalam keadaan hidup. Ya, bapak tidak boleh masuk ke dalam kamar anaknya perempuan sembarangan, atau sebaliknya, seorang anak perempuan tidak boleh masuk sembarangan ke kamar bapaknya, atau sebaliknya, ibunya tidak boleh masuk sembarangan ke kamar anak laki-lakinya, atau anak laki-lakinya masuk ke kamar ibunya sembarangan, tidak boleh, harus izin. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu ada adab-adab minta izin untuk masuk ke dalam kamar atau masuk ke dalam rumah. Ya, ini bagi yang punya anak perempuan itu diperhatikan. Jadi jangan sembarangan, ya, dijaga aurat, di silent aja, di silent, ya, dijaga, jangan sampai
terbuka auratnya di hadapan orang tuanya. Naam. وقد ورد هذا عن بعض السلف فعن أبي هاشم أن أبا قلابة غسل ابنته, dan telah datang perbuatan dari sebagian kaum salaf, yakni ulama salaf, dari Abu Hisham bahwasannya Abu Qilabah ini seorang rawi yang thiqat, ya, dari kalangan tabi'in. Abu Qilabah memandikan anak perempuannya. Ini karena terpaksa, karena tidak ada orang-orang di sekitar Abu Qilabah dari wanita-wanita yang bisa memandikan anaknya, sehingga Abu Qilabah sendiri yang turun tangan memandikan anak perempuannya, ya, yang memandikan anak perempuannya. Dari sini juga menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, sejak zaman tabi'in, para wanita itu sudah mulai terjadi degradasi dalam ilmu memandikan jenazah. Artinya sudah mulai jarang wanita-wanita yang bisa memandikan jenazah, wanita-wanita yang berilmu untuk bisa memandikan jenazah. Apalagi sekarang yang jauh dari zaman 3 generasi yang utama ini. Makanya perlu bagi kita ada, ya, seperti dahulu ada daurah atau pelatihan pemandian jenazah untuk para wanita, untuk para akhwat, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Yang ada sekarang tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan yang memandikan ibu-ibu yang sudah tua, yang pengalamannya Masya Allah, tapi ya cara memandikannya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, nah ini perlu diadakan, perlu adanya pelatihan untuk memandikan jenazah bagi akhwat. Naam. Kemudian juga ini, pendapat ini didukung oleh Al-Auza'i, Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Abu Malik pada kitabnya ini, yajuzu lin nisa'i taghsil as-sabi. Yajuzu lin nisa'i taghsil as-sabi. Bolehnya wanita memandikan anak-anak. Bolehnya wanita memandikan anak-anak. Berkata Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Ibn al-Munzir, ajma'a al-ulama'u ala anna lil mar'ati an taghsila as-sabiy as-saghir. Ijma' ulama, kata Ibnu Munzir, ijma' ulama bahwasanya seorang wanita boleh memandikan anak-anak yang kecil. Ya, anak-anak yang kecil di sini maksudnya adalah sebelum datang tamyiz. Anak-anak ini di bawah usia tamyiz. Berapa usia tamyiz? Hah? Berapa usia tamyiz? Usia tamyiz? Lah, usia tamyiz itu 7 tahun. Awal usia tamyiz itu 7 tahun. Apa tamyiz? Tamyiz itu artinya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, apalagi bagi dirinya. Ya, ini usia tamyiz. Anak-anak yang sudah bisa memilih mana yang baik bagi dirinya, mana yang buruk bagi dirinya, sudah bisa memilih, itu namanya tamyiz. Ya. Dan ini usia 7 tahun, sekitar 7 tahun. Makanya anak SD, usia SD, batas minimal masuk SD itu usia 7 tahun. Karena mereka sudah bisa diajak bicara, sudah bisa memilah dan memilih,
Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang benar, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Sudah bisa memilih. Sudah bisa diajak komunikasi. Itu 7 tahun. Di bawah itu masih belum bisa. Ya. Nah, di bawah itu namanya sobi. Balita itu sobi. Balita. Jadi sobi yang dimaksud di sini adalah balita, usia 0 tahun sampai tamyiz, yani sampai 7 tahun. Wanita boleh memandikan. Jadi wanita boleh memandikan anak-anak batas usia 0 sampai 7 tahun. Laki-laki dan perempuan. Bapaknya juga boleh, kalau wanita boleh memandikan laki-laki usia 0 sampai 7 tahun, bapaknya juga boleh memandikan anaknya usia 0 sampai 7 tahun yang perempuan. Ya, yang perempuan. Boleh. Juga sebagaimana dinukil oleh Syekh Abu Malik dari Al-Hasan. Beliau berkata, "Wa thabata 'anil Hasan annahu kana la yara ba'san an taghsila al-mar'atu al-ghulama idza kana fatiman wa fawqahu syai' wa kadzalika 'an Ibn Sirin." Dan telah thabit, telah tetap, yakni telah sahih datang dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau dinisbahkan nama secara mutlak, para ulama mempunyai rumus-rumus tersendiri. Seperti kalau dimutlakkan, sudah pernah saya bahas. Kalau dimutlakkan dengan kalimat Al-Hafidh, qala Al-Hafidh, itu siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun di sana banyak ulama-ulama yang hafidh. Imam An-Nawawi Al-Hafidh, Ibnu Katsir Al-Hafidh, Al-Zahabi Al-Hafidh. Tapi Al-Hafidh secara mutlak adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Demikian juga kalau ada kalimat qala Sufyan, ya, qala Sufyan. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun di sana juga ada Sufyan ibnu Uyainah, tapi kalau dimutlakkan qala Sufyan, ini yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, nah, seperti ini qala Al-Hasan, wal muradu bihi Hasan Al-Basri. Meskipun di sana banyak Hasan-Hasan yang lainnya, tapi kalau dimutlakkan qala Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri radhiyallahu an atau rahimahullah. Wa thabata 'anil Hasan, dan telah tetap dari Hasan, yakni Hasan Al-Basri, annahu kana, bahwasannya beliau adalah la yara ba'san. Beliau mengatakan tidak mengapa. La yara ba'san artinya tidak mengapa. An taghsilal mar'atul ghulama, seorang wanita memandikan anaknya atau anak-anak. Idza kana fatiman fawqa syai'in. Apabila fatiman ini yakni dijaga. Ya, dijaga auratnya, wa fawqahu syai', dan di atasnya ada sesuatu, yakni sesuatu yang menutup. Sesuatu yang menutup. Wa kadzalika 'an Ibn Sirin, demikian juga datang dari Ibnu Sirin. Ya, Al-Hasan dan Ibnu Sirin ini satu zaman, sama-sama tabi'i, sama-sama tabi'in radhiyallahu an. Qultu, Syekh Abu Malik berkata, aku berkata, wa hadzal jawazu mahalluhu idza lam yablugh as-sabiyyi haddan yashtahi fihi wa illa lam yaghsilhu an-nisa'u wa bidza dabbatahu an-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pembolehan ini, wa hadzal jawaz, dan pembolehan ini mahalluhu, ya, mahalluhu idza lam yablugh sabi, tempatnya adalah atau keadaannya adalah apabila seorang anak tersebut tidak melebihi batasnya. Batasnya tadi tamyiz, tidak melebihi batasnya dari tamyiz. Karena di sini dikatakan lam yablughu sabiyyu haddan yashtahi fihi.
Tidak sampai pada batas yang malu anak itu kalau terlihat. Malu anak itu kalau terlihat. Wa illa lam yaghsilhun nisa. Kalau tidak, artinya tidak maksudnya tidak bisa atau tidak sampai pada sudah melebihi batas, maksudnya tidak bisa dijaga batasnya, maka lam yaghsilhu an-nisa, wanita ini tidak boleh memandikan. Wa bidza dhabbatahu an-Nawawi, dan demikianlah yang telah ditetapkan kaidahnya oleh Imam An-Nawawi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jaga. Ini dalam keadaan mayit ya, apalagi dalam keadaan hidup. Anak kita masih hidup. Anak-anak perempuannya atau anak-anak lakinya ajarkan jangan bertelanjang dada di rumahnya. Apalagi keluar dari kamar mandi tidak ditutup auratnya. Mulai dari usia tamyiz. Apa usia tamyiz tadi? Usia 7 tahun, anak perempuan. Ya kalau di bawah itu untuk diajarkan boleh. Anak perempuan usia 7 tahun, ajarkan, nak jangan keluar telanjang. Apalagi pakai cawat saja, jangan. Ya, jangan keluar telanjang dari kamar mandi ke kamar, atau kamar mandi, atau mungkin ke teras. Larang. Ajarkan, nah ini nggak boleh. Pakai bajunya, pakai jilbabnya. Ajarkan. Ini dalam keadaan mati saja yang sudah tidak bisa bergerak, kita dibatasi untuk saling melihat dan saling memandikan. Bagaimana kalau dia masih hidup? Ini lebih utama lagi, lebih aula lagi. Ini yang disebut dengan mafhum aulawi. Ajarkan anak-anak jangan mereka bertelanjang dada di rumahnya. Ini terkadang bapak atau ibu membiarkan di rumahnya tiduran, ya udah kayak di lantai begitu, pakai cawat saja. Padahal usianya sudah 7 tahun, 8 tahun. Ini gak boleh yang seperti ini. Ini aurat. Ajarkan anaknya untuk berpakaian. Jangan biarkan, apalagi keluar main pakai cawat, keluar main. Ajarkan. Bahaya yang seperti itu, bahaya. Aurat itu diikuti oleh syaitan. Aurat baik anak kecil maupun apalagi sudah dewasa diikuti oleh syaitan. Ya, diikuti oleh syaitan. Makanya juga banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak. Karena apa? Syaitan yang masuk. Padahal ya entah mereka menikmati apa di sana itu. Padahal tidak ada apa-apanya dan mereka belum bisa dinikmati. Tapi syaitan kalau sudah masuk, habis. Ya, habis. Demikian. Jadi jaga betul-betul, dijaga. Islam begitu menjaga aurat dan malu. Ya, menjaga aurat dan malu. Kemudian Isya jam 3 4 menit. Baik. Syekh Abu Malik berkata lagi, wa idza mata rajulu bainan nisa'i aw imra'atun baina rijali fal ulama'u fi taghsilihi qaulan. Apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah wanita, Masya Allah, lagi-lagi dalam keadaan darurat, terpaksa, ya. Apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia di antara wanita, atau seorang wanita meninggal dunia di tengah laki-laki, di tengah-tengah laki-laki semua. Kan ada ya keluarga besar, anaknya perempuan semua, laki-laki cuman bapaknya. Ada. Atau sebaliknya, keluarga besar laki-laki semua, yang perempuan cuman ibunya. Ada yang seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau meninggal dunia yang seperti ini? Seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah wanita, atau wanita meninggal dunia di tengah-tengah laki-laki. Fal ulama'u fi taghsilihi qaulan.
Maka bagi ulama di dalam memandikannya ada dua qaul. Al-awwal yughsalu min fawqi thiyab, dimandikan dari atas bajunya, artinya bajunya tidak dibuka. Kalau laki-laki yang memandikan wanita, bajunya tidak dibuka. Yughsalu min fawqi thiyabihi, dimandikan di atas bajunya. Kalaupun ingin dibuka, betul-betul dijaga ya, kasih kain dan tidak bisa dilihat auratnya, dibuka. Artinya kalau ingin diganti dan nggak mungkin dalam keadaan basah gitu ya, tapi tetap dimandikan di atas bajunya. Ini perkataan yang pertama. Wathani, dan perkataan yang kedua, yu'ammamu wala yughsal, ditayamumkan dan tidak dimandikan. Li'annahu bimanzilatin man lam yajidil ma', karena mayit ini kedudukannya menduduki seperti orang yang tidak mendapati air. Isya? Ya, baik. Isya terlebih dahulu, baru setelah adzan kita lanjutkan. Nah, jadi perkataan yang kedua, mayit tersebut ditayamumkan. Mengapa? Karena kedudukannya seperti orang yang tidak mendapati air, sehingga ditayamumkan. Kenapa ditayamumkan? Agar tidak membuka aurat tatkala memandikannya. Ya, tatkala memandikannya. Kalau wanita memandikan laki-laki, tentunya wanita yang mahram, boleh mereka menyentuh kulitnya. Umpama anak memandikan bapaknya, anak perempuan memandikan bapaknya, kan mahram, boleh, tapi tidak boleh membuka auratnya. Ya, ditayamumkan. Atau anak laki-laki memandikan ibunya, ditayamumkan. Ini kalau seandainya ini pendapat kedua, jika seorang laki-laki atau wanita meninggal dunia di tengah-tengah, kalau laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita, kalau wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki, tidak dibuka auratnya, tidak dibuka pakaiannya. Kalau pendapat yang pertama tadi, dimandikan di atas bajunya, dengan bajunya dimandikan. Kemudian setelah itu bajunya dibuka, dikafankan. Dibuka juga jangan sampai terbuka auratnya. Jangan sampai terbuka auratnya. Tapi yang lebih mudah yang kedua. Dan yang kedua ini dibawakan riwayatnya secara mursal. Riwayatnya ada tapi mursal sampai kepada makhul. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi sampai kepada seorang tabi'in makhul. Yang makhul ini langsung mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Makanya hadisnya mursal. Dan hukum hadis mursal, hukum asal hadis mursal itu dhaif. Hukum asal hadis mursal itu dhaif. Sampai datang hadis yang menjadi syahid, pendukung yang membenarkan hadis mursal tersebut. Ya, sampai datang syahid, pendukung atau dari jalan lain yang mengatakan sama seperti itu. Ya, kata pendukung, ya, pendukung. Sebagai syahid, saksi atau pendukung. Naam, dikatakan makhul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza mata rajulu ma'an nisa'i wal mar'atu ma'ar rijali fa innahuma yuyammaman." Subhanallah bahasanya. Fa innahuma yuyammamani wa yudfanani wa huma bimanzilati man lam yajidil ma. Apabila seorang laki-laki bersama dengan wanita
dan seorang wanita bersama laki-laki meninggal dunia, maka keduanya ditayamumkan dan dikuburkan, dan keduanya menduduki kedudukan lam yajidil ma, orang yang tidak mendapati air, orang yang tidak mendapati air. Namun hadis ini mursal. Kemudian Syekh Abu Malik membawakan syahidnya di sini, wa yashhadu lahu syahid Sinan bin Gharfah. Sinan bin Gharfah atau Ghurfah, wa kanat lahu suhbah, dan Ghurfah ini konon beliau pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati tamutu ma'ar rijali laisu bimaharim, tentang wanita yang meninggal dunia di tengah-tengah laki-laki yang tidak muhrim atau yang tidak mahram, yang tidak mahram, yang tidak ada mahramnya. Qala tuyammam, Nabi bersabda tuyammam, ditayamumkan, wala tughassal, dan tidak dimandikan, wa kadzalika rajulu, demikian juga laki-laki yang meninggal dunia di tengah-tengah wanita. Ini menunjukkan bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Jadi tidak perlu memaksakan ketika laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah wanita. Gak ada laki-laki lagi yang lain, cuman dia sendirian meninggal lagi, selainnya wanita. Maka laki-laki ini ditayamumkan. Juga yang kedua, faidahnya menunjukkan bahwa tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekaligus dalam bersamaan. Umpama begini, antum junub, pada waktu malam hari junub, entah habis berjima atau mimpi, junub. Qaddar Allah di pagi hari tidak mendapati air, entah pumpnya mati atau apapun, antum nggak bisa mandi, ya, tidak mendapati air, maka tayamum, terangkat junub antum menjadi suci dan sholatnya sah, ya, terangkat junubnya, terangkat hadatnya, kemudian sholat sah meskipun dengan tayamum. Demikian juga wanita yang haid atau nifas, ketika sudah datang sucinya tidak mendapati air, maka boleh dia tayamum. Karena tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Iya. Dan cara tayamum sebagaimana sudah kita ketahui, yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya mengusap wajah dan telapak tangan, atau telapak tangan dan wajah. Ya. Itu saja sudah mengangkat hadas besar. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Dan juga mengangkat atau bisa mewakili untuk memandikan mayit. Demikian juga ketika ada orang meninggal dunia, untuk memandikan jenazah ini tidak ada air, kita tidak mendapati air. Sulit sekali air untuk memandikan jenazah ini. Ya sudah, tayamumkan. Ditayamumkan, sah. Kemudian setelah ditayamumkan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya, demikian. Ada soal satu saja. Fadhal. Ya, silakan. Iya. Kalau seandainya dimandikan terjadi mudarat, membengkak, belum lagi bau dan seterusnya, tidak dimandikan kalau dimandikan mudarat mungkin daging-dagingnya copot atau lain sebagainya, maka boleh ditayamumkan. Tapi kalau seandainya justru kalau tidak dimandikan malah mudarat, ahsannya dimandikan. Ya, dilihat kondisi. Jika memungkinkan maka dimandikan, bila tidak maka ditayamumkan. Naam. Iya, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum.
Demikian kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok Ahad pertama ya. Iya, Ahad depan kita membahas Kitabu At-Tauhid insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.